Ya, Bapak Ibu, dengan berakhirnya lagu tadi, maka waktu juga sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Jamnya sama ya, Bapak Ibu semua ya? Sama lah ya, Aman. jam 7 semua ya. Mantap. Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita pada malam hari ini akan melanjutkan perjalanan eh, malam doa kita, tepatnya di hari keempat ini, dengan yang akan dipimpin oleh Penatua Elisa Pujianto. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Puji. Baik, Silakan Pak Puji. iya. Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Halo, selamat malam. Aduh, suaranya Uti menggelegar sampai menusuk hati saya, Uti. Ya, senang sekali sebelum kita lebih dalam lewat doa jelang Pentakosta di hari keempat, Pak Sam ya. Iya, di hari yang keempat ini tadi sudah disinggung sama Pak Sam, kita mengambil tema hidupkan bukan matikan, diambil dari Ulangan 5 ayat 17. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita akan merenungkan, membaca dan seterusnya, kita akan memuji nama Tuhan lewat Kidung Jemaat 467. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam doa jelang Pentakosta di hari keempat ini Tuhan. Mari memberkati setiap umat-Mu yang ambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Demikian juga dengan hamba-Mu, pakai kiranya mulut lidah hamba-Mu untuk berkata-kata seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami percayakan firman Allah yang sebentar kami dengar pada malam hari ini dalam pimpinan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan mengambil bacaan kita diambil di dalam Ulangan 5 ayat 17. Ayatnya ini adalah ayat yang pendek sekali ya. Pendek sekali ya.
Ulangan 5 ayat 17 yang di sana berkata, jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, jangan membunuh. Ya, artinya kalau bahasanya Bu Lasmi yang kelihatan dari sini tuh ojo mateni. Gitu ya Bu Lasmi ya? Ya, Ya, ojo mateni. Oh, itu ya. Terus jangan diartikan berarti terus, wah kalau jangan membunuh itu berarti kalau ada nyamuk gigit tubuh saya nggak boleh dibunuh, begitu ya. Kalau ada apa itu semut yang semutnya itu gerombol-gerombol itu ngerubungin apa namanya gula, ngerubungin bahasanya apa ya Bu Lasmi ya? Ngerubungi gula itu apa? gendis. Nah, Gendis. nah itu berarti ngapa semutnya itu nggak boleh diusir, harus dibunuh. Terus kalau ada ular lewat yang mau menggigit, nggak boleh dibunuh. Nah, terlebih-lebih mungkin di rumah kita ada tikus yang ngacak-ngacak makanan, nggak boleh dibunuh gitu. Wah, nah ini bacaan kita bukan ini artinya ya. Dalam arti jangan membunuh ini Tuhan berfirman bagaimana menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Menghilangkan nyawa seseorang. Nah seperti tadi kalau yang saya katakan tadi, kalau semua nggak boleh seperti kayak binatang-binatang apa semut nggak boleh, nyamuk nggak boleh dibunuh. Nah ujung-ujungnya kita akan rugi sendiri. Iya, Uti nggak bisa makan ayam. Ayam kan dibunuh ya, digoreng gitu ya. Nah, nggak boleh kan? Ya repot gitu ya. Kita nggak boleh nggak bisa makan B2. Wah, ya rugi ya. Dan rica-rica. Gitu ya Pak Sam ya? Nah, iya. Benar ya. Nah, artinya tadi pembunuh tadi jangan membunuh dalam arti menghilangkan nyawa seseorang. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudaranya yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pembunuhan itu kejam. Kejam, ya. Apapun cara yang dilakukan seseorang itu pokoknya artinya itu kalau membunuh itu kejam. Ya. Nah, muncul dalam pemikiran kita, Bapak Ibu serta saudaranya yang dikasih Tuhan, membunuh itu menghilangkan nyawa seseorang. Artinya kalau seseorang dibunuh berarti orang yang dibunuh itu membuat keluarganya menjadi sedih. Benar ya? Keluarganya menjadi susah dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang untuk melakukan pembunuhan ini dengan cara yang keji tadi. Ya. Salah satunya orang membunuh itu dengan meracuni. Benar ya? Ada orang dibunuh dengan meracuni. Ada lagi orang dibunuh dengan digantung. Nah, ya, digantung. Masih banyak lagi. Yang lebih ekstrim banget ya, ada orang dibunuh dengan cara apa? Disantet. Wah, ada enggak Bapak Ibu dibunuh dengan disantet? Ada. Ada. Dibunuh dengan disantet itu ya. Benar itu disantet dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah itu cara-cara orang membunuh seseorang dengan menghilangkan nyawanya. Nah, kalau kita melihat juga di Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di mass media orang membunuh itu karena apa? Mesti ada penyebabnya. Ya. Membunuh karena tersinggung dalam dirinya. Punya rasa dendam, ya, dan masih banyak lagi orang membunuh. Nah, latar membunuh orang itu, orang kalau membunuh itu tidak akan melihat, oh itu bangsa saya, oh itu ras saya, itu kaya atau miskin, nggak ada. Ya, orang kalau membunuh itu istilahnya sudah gelap mata dan seterusnya, ya. Ujung-ujungnya sepertinya. Coba sekarang saya mau tanya. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang
pernah mendengar satu cerita tentang sampai inte? Pernah mendengar cerita tentang sampai inte? Ada yang tahu? Belum. Nah, ada Belum, lagi. Pak. Nah, tuh. Sampai inte. Terus yang keren sangat ini Romi dan Yuli. Nah, tahu kan Bapak Ibu? Ya, cintanya seumur hidup, ya. Cintanya seumur hidup dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, membunuh tidak sekedar menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Ada istilah lain tentang membunuh, ya, yaitu tentang membunuh karakter seseorang. Yang artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tindakan yang dilakukan untuk merusak reputasi seseorang itu, ya, dengan cara apa? Nama baiknya, reputasinya, dan juga masa depannya, ya. Orang itu tidak bisa berkembang, ya, tidak bisa berkembang, kemudian dihilangkan, ya, dimatikan dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan pada malam hari ini, dalam bacaan kita malam hari ini, bagaimana jangan membunuh. Itu istilahnya bagaimana Tuhan itu menasihatkan buat umatnya. Ya. Nek bahasa Jepangnya dikandani gitu ya. Nah, ya. Nah, dinasihati ya. Ya, firman Tuhan pada malam hari mengajak buat kita jangan sekedar membunuh ya. Membunuh. Tuhan memberikan nasihat, pesan kepada jemaat, kepada umatnya, yaitu bangsa Israel, supaya jangan membunuh, menghilangkan apa yang menjadi milik seseorang. Artinya Tuhan, artinya dalam arti ini, Tuhan itu suka dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya. Suka dengan kehidupan walau bagaimanapun manusia itu berbuat dosa. Nah, tetapi intinya Tuhan itu senang dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, melalui firman Tuhan malam-malam hari ini, ya, menegaskan, mengingatkan kepada kita semuanya, ya, bagaimana kita diajarkan untuk menghadirkan kehidupan, ya, menghadirkan kehidupan bagi siapa Bapak Ibu serta Saudara, ya, bagi rekan-rekan kita, bagi saudara-saudara kita yang ada di sana, ya, yang sudah jauh dari Tuhan, ya, dan istilahnya, ya, orang-orang yang sudah lama jauh daripada Tuhan, ya, mereka itu istilahnya sedang diopnam imannya, ya. Jangankan untuk berdoa, ke gereja aja jarang. Ini tugas kita bagaimana kita untuk menghidupkan mereka, mengajak kepada mereka, ya. Jangan sampai justru mereka itu lari dan bahkan mati dalam kesalahan dan kekeliruannya. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, perenungan pada malam hari ini tidak akan saya panjangkan, tapi istilahnya pada kesempatan ini marilah kita merenungkan. Merenungkan, sudahkah kita hidup dalam jalinan kasih Allah yang menghadirkan kehidupan dan bukan kematian, Bapak Ibu Saudara. Sudahkah itu semuanya mewujudkan dalam kehidupan kita lewat apa? Lewat tindakan kita, lewat perkataan kita, lewat sikap kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan biarlah perenungan ini menjadi kekuatan buat kita. Sebagaimana tema yang kita bahas pada malam hari ini tentang hidupkan, bukan matikan. Nah, dalam hari ini bukan saja untuk Pak Sam yang akan bertugas sebagai seorang pendeta untuk menasihati orang-orang, rekan-rekan kita yang sudah jauh. Ya. Yang sudah jauh, ya. Tapi bagi kita semuanya, ayo, yang sudah lama gak datang ke gereja, karena dengan satu pergumulannya, dengan satu masalah, berbagai-bagai masalah. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Baik Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, ada beberapa pokok doa syafaat yang akan kita naikkan, tetapi terlebih dahulu kita akan uh, menyanyikan Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku. Iya, Bapak Ibu, tadi sebelum kita menyanyikan lagunya, tadi saya sedikit mendengar gitu ya soal permasalahan santet gitu ya. Begini Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Pak Puji itu maksudnya adalah niat jahat kita gitu ya, bahwa itu apakah ada orang yang mati karena niat jahat kita? Ya kalau dibilang itu sebagai niat jahat, maka itu bisa. Karena apa? Karena yang namanya mematikan seperti yang tadi dikatakan di dalam renungan gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa yang namanya membunuh itu tidak mesti menghilangkan nyawa gitu ya. Tapi membunuh itu juga bisa berarti bahwa kita menghilangkan reputasi seseorang, nama baik seseorang kita hilangkan ya, pembunuhan karakter gitu ya, yang memang merusak reputasi orang lain. Intinya niat jahat kita yang nantinya dikeluarkan lewat kata-kata, pikiran kita, bahkan perbuatan kita, itu bisa menghilangkan nyawa orang lain gitu ya. Ini saya menangkap bahwa yang dikatakan oleh Pak Puji itu bukan dalam konstruksi yang kayak kita nonton di film gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa yang dikatakan itu adalah niat jahat kita. Ketika kita berniat saja, kan kita ingat di dalam bagian Alkitab bahwa kalau misalkan kita baru berniat saja, baru di pikiran aja kan, di dalam bagian Injil dikatakan ketika kita berpikiran saja gitu ya, melihat orang lalu berpikir lebih daripada itu sudah termasuk gitu ya. Nah, itu yang mau coba diangkat oleh Pak Puji tadi begitu melalui istilah santet. Jadi Bapak Ibu mohon bukan diartikan kemana-mana gitu, tetapi ini adalah niat jahat kita yang bisa saja mencelakakan orang lain di dalam perkataan kita, yang terakumulasi nantinya di dalam kata-kata, di dalam pikiran, atau bahkan di dalam perbuatan kita gitu ya. Karena kan kita juga misalkan kita sudah punya niat, walaupun kesannya kita berusaha menahan itu, kita turunin gitu, tetap aja eksesnya atau pengeluarannya kan ada-ada aja begitu Bapak Ibu. Ketika melihat orangnya seperti ini, totonya langsung kita melampiaskan secara otomatis begitu Bapak Ibu. Jadi mohon jangan jangan dibawa ke yang jauh-jauh gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini maksudnya adalah bagaimana niat jahat kita saja, ketika kita baru berniat saja itu sudah bisa mencelakakan orang lain. Karena apa? Karena kita akan melihat orang tersebut dalam kacamata yang berbeda, dalam kacamata yang bukan lagi positif, tetapi kacamata yang kita ingin membunuh orang tersebut, ingin menghancurkan reputasi orang tersebut dengan segala cara yang bisa kita lakukan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya tadi agak menyerempet-merempet, saya juga baru dengar gitu sambil sedikit memperbaiki Google Meet ini karena sempat tadi ada overflowing sedikit. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, semua aman ya? Aman. Oke, mantap. Baik, kita akan sebelum mengangkat doa syafaat yang akan dipimpin juga oleh Pak Puji, kita akan mengangkat dulu sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 26, KJ 26, Mampirlah Dengar Doaku.
Ya, Bapak Ibu serta saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, agar umat mampu menjadi pembawa damai Tuhan yang menghidupkan lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan sehari-hari. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan mendoakan segenap anggota jemaat yang dalam kondisi sakit maupun masa pemulihan. Ya. Kira-kira selain itu ada lagi enggak? Yaitu untuk HOT besok ya, untuk lansia ya. Selain dari 3 ketambahan untuk HOT, ada lagi kira-kira? Silakan atas nama akun Helga Areta dibuka mic-nya. Yang sakit itu Bu Misda, Pak Sam. Pak Puji, mohon bisa dicatat. Iya, Bu Bu Misda Misda ya. Padiaman. Bu Misda ya. Ya, tolong doain. Terus ada lagi? Yang sakit Reza, Reza. Reza Purba, Pak Tan Yunus, Dr. Vektor, Mama Kesia ya, Mama Kesia. Iya. Ya, ada rekan-rekan saudara-saudara kita dari Ibu Misda, Reza Purba, Bapak Tan Yunus, Dr. Victor, Mama Kesia ya. Selain itu masih ada lagi atau mungkin ada tambahan lagi selain 3 ini? 3 doa syafaat. Untuk ibadah minggu Pak, tanggal 28 Pentakosta. Iya. Ibadah minggu ya. Buat itu Pak, minta tolong doanya buat anak-anak kami yang akan menghadapi UTBK besok Pak. UTBK ya. Iya. Ya. Kalau Tuhan izinin, di mana Tuhan tempatin menjadi berkat sekolah atau lanjut kuliah atau kerja, biar Tuhan tunjukkan hikmat. Amin. Ya. Masih ada lagi? Baik, kalau enggak ada, mari kita tundukkan kepala dan mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Allah berikan kepada kami pada malam hari ini Tuhan. Lewat perenungan yang Tuhan berikan kepada kami, mari ajarkan apapun yang sudah kami dengar, tertanam dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kami mau berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Jadikan jemaat-Mu itu pembawa damai. Pembawa damai Tuhan yang sanggup menghidupkan lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat pikiran, lewat apapun Tuhan. Menjadi berkat bagi lain orang Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kesempatan yang indah juga ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Misda Tuhan. Kami menyerahkan untuk Reza Purba. Kami menyerahkan untuk Bapak Tan Yunus, Dr. Victor, dan bahkan mamanya Kesia. Juga yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu Tuhan. Mari Engkau lawati mereka Tuhan. Engkau menyertai dan bahkan kami tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup menyembuhkannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Juga kami mau berdoa Tuhan buat hari Minggu besok Tuhan menjelang Pentakosta Tuhan. Mari Engkau sendiri yang akan beracara. Mari Engkau mengatur dari awal ibadah sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang akan bekerja di dalamnya. Setiap jemaat-Mu yang ambil bagian di dalamnya, Engkau menyertai Tuhan. Memberikan hikmat di dalamnya Tuhan. Tuhan, terlepas dari itu semuanya kami mau memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan untuk adik-adik kami yang akan UTBK Tuhan. Mari Engkau menyertai memberikan hikmat. Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau tolong adik-adik kami. Engkau memberikan hikmat di dalamnya Tuhan. Mari Engkau menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk menjelang pemilu, mari biarlah damai sejahtera Tuhan menolong dan menyertai untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Baik, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Samuel. Monggo Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Puji atas Kemarin. sambutan yang telah diberikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, sebelum saya yang berbicara pengumuman, barangkali ada pengumuman dulu dari lansia selain hot besok jam 10. Ada lagi tambahan pengumuman, Bapak Ibu, persilakan. Dari lansia, apakah ada pengumuman? Pakai baju apa? Enggak ada. Kaos kuning. Besok kalau Pengurus pengurus merah. Oh, baju. Ya, Bapak Ibu, untuk seragam dihimbau bagi Bapak Ibu lansia seragamnya ya. Seragamnya itu apa namanya? Kaos Seragamnya kuning. itu apa sih tadi di grup lansia saya sempat lihat. Ya, pokoknya sesuai yang di grup lansia ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lansia, pokoknya Batik seragamnya itu lah ya. Ya Bu, silakan Bu Brata. Oh iya, yang di grup saya baca bahwa untuk lansia pakai baju batik, pokoknya yang bernuansa coklat. Untuk pengurusnya yang merah, setahu saya begitu Pak, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Brose. Brata. Jadi mohon dicatat ya Bapak Ibu lansia untuk besok ya. Iya, merah. Apa namanya? Bajunya seragamnya seperti itu, mengingat besok hari Orang tua. hari orang tua atau hot dari klasis ya. Jam 10 mulainya pada pukul 10. Tempatnya di gereja ya Bapak Ibu, di gereja yang di Gang Kongsi. Mulai pada pukul 10 pagi begitu ya. Acara akan setelah ibadah akan dilanjutkan dengan ramah tamah yang berlokasi di area parkir GKI Cicurug. Itu Bapak Ibu. Itu saja untuk besok. Dress code-nya jangan lupa juga Bapak Ibu. Mari kita dengan penuh semangat gitu ya. Terkhusus untuk acara hot besok bagi rekan-rekan katekisan yang mungkin sedang libur sekolahnya, yang sedang tidak masuk, rekan-rekan katekisan bisa membantu untuk bagian terkait dengan multimedia ya bagi rekan-rekan yang libur. Jangan malah meliburkan diri ya. Tapi kalau sekolahnya libur ya nggak apa-apa. Bukan meliburkan diri ya. Tolong dicatat. Bukan meliburkan diri. Tapi kalau sekolahnya libur ya sudah begitu ya, tidak masalah kalau sekolahnya libur. Kalau sekolahnya masuk ya jangan buat-buat liburnya gitu ya. Itu saja dari KD, silakan Komisi Dewasa. Boleh, Masa maaf. Oh, ya Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Bahkan untuk besok untuk yang mau menyanyi lansia kan saya ngiringin besok. Bisa nggak besok kita latihan dulu 1 kali? Oh ya, bagi Bapak Ibu lansia yang besok mau persembahan pujian, ya ini acara klasis Bapak Ibu. Tolong lebih awal datangnya, begitu ya Pak Yunus ya. Saya menangkap. Ya, supaya nyocokin nadanya supaya pas. Ya, supaya Ya. tidak jadi. Baik Pak, nanti saya coba share di grup lansia ya Pak Yunus. Terima kasih bantuannya. Sama ini Pak Sam, besok kan saya agak bagian untuk misalkan pemandu. Ya Pak. Pengen setting ke musiknya Pak, karena itu kan pakai rekaman. Oh ya, siap dikondisikan Pak. Ini saya juga lagi bertimbang apakah antara direkam atau di live begitu, lagi mempertimbangkan juga beberapa aspek begitu Pak. Ya, Gitu. makanya besok mungkin Kita lebih awal lah ya Pak. setengah 10 lah untuk Ya. setting. Kalau bisa jam 9 sih Pak, jangan setengah 10 mepet. Ya udah jam 9 Jam 9 ya Pak ya. bisa setting dulu. Siap. Seperti apa. Nah, Oke, terima kasih. Ada lagi Pak Yunus? cukup Pak Sam. Ya, terima kasih. KD, apakah ada pengumuman tambahan selain yang kemarin diumumkan untuk tanggal 31 ada mabar dan juga
tanggal 7 ada PRT di rumah keluarga Bapak Iwan Gunawan. Ada tambahan lagi kah dari Komisi Dewasa? Itu Iya, saja, silakan Pak. Bu Marcel. Ya, cukup Pak Sam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini ya untuk pengumuman kegiatan masak bareng-bareng di tanggal 17 itu ruangnya ruang root, tadi baru saya cek namanya, yang di sebelah Pastori, lokasinya di balkon depannya karena acaranya akan masak-masak gitu ya Bapak Ibu. Pemuda masih sama pengumumannya ya, tolong diperhatikan, digabung di kebaktian umum yang kedua, lalu juga untuk remaja juga sama ini untuk besok tanggal 28 gitu ya, kebaktian jam 9. Dan Bapak Ibu, besok kita masih ada pekan doa lagi tanggal 24 Mei jam 7 malam, akan dipimpin oleh Penatua Eva Kristiani. Bahan Alkitab dari Ulangan 5 ayat 18 ya Bapak Ibu. Ulangan 5 ayat 18 akan menjadi bahan renungan kita untuk besok gitu ya. Juga Bapak Ibu, untuk persembahan syukur tahunan di sini memang ini hasil bumi atau barang-barang lainnya ya Bapak Ibu gitu ya. Buah-buahan, sayuran, makanan atau barang-barang lainnya. Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan masing-masing penatua pendamping wilayah yang daftarnya bisa dilihat di dalam di layar Bapak Ibu semua di sini gitu ya, terlihat dengan terpapang dengan jelas begitu Bapak Ibu ya. Di situ dia. Apakah masih ada pengumuman lagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian? Cukup. Cukup ya Bapak Ibu. Baik, kalau sudah tidak ada pengumuman lagi, kita akan ketemu besok pada pukul 7 di link yang akan di-share di WA grup Wilayah. ya, dan juga tayangan ulangnya akan diputar di YouTube GKI Cicurug. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Selamat semuanya. malam semuanya. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih semuanya. Pak Sam, Pak Puji. Ya, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam.